sunnah Ramadan dan yang puasa Ramadan. Sama-sama, apa tadi? Sunnah apa? Ramadan dan sunnah orang yang apa tadi? Puasa di bulan apa? Ramadan. Satu, karena bulan itu disebut bulannya Quran, maka yang utama yang kita perbuat tiada kata lain, perbanyak baca Quran. Sama-sama, perbanyak baca apa? Karena Ramadan disebut juga bulan Quran. Benar ya Bu ya? Ya Allah, semoga ya kita bisa istiqomah baca Qurannya. Satu huruf pahalanya 10. Maka kalau saya baca Toha berapa? Kalau saya baca Yasin, jangan ragu, berapa puluh? Kalau saya baca Alif Lam Ra, kalau saya baca Kaf Ha Ya Ain Shad, kalau saya baca Nun. Jadi kalau nggak hafal Ustaz pakai motor Nun, Qaf, ya itu kebangetan juga ya. Maka satu huruf berapa tadi? 10. Sini semuanya yuk, ke semua. Ya tata ta, ya tata ta, ulangin. Terbata, bata, mengeja. Iya saya juga tahu mengeja. Terbata-bata, mengeja, pahalanya 2, pahala membaca dan pahala kesungguhan. 3, orang yang pandai baca Quran ditemani oleh malaikat yang mulia, disebut safarotil kiramil bararah. Itu orang yang pandai baca apa tadi itu? Quran. 4, orang yang rajin baca Quran, inna lillahi, astagfirullah, inna lillahi wa inna la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ibu mau meninggal, itu jangan diterusin Ibu. Sini yuk. Inna lillahi ahlina minan nasi. Pak, jauh banget ya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un dengan ahlina. Apa Ustaz? Sesungguhnya Allah punya keluarga dari golongan manusia. Maka keluarga terdekat dari Bang Adi yaitu istri dan anak-anaknya. Maka kalau ada yang tanya siapa yang terdekat dengan kita, yaitu keluarga. Kalau begitu Allah punya tanda kutip keluarga di dunia ini. Ulangi, Allah punya apa? Di mana? Maka keluarganya Allah adalah ahlul Quran, yaitu ahli Quran. Semasa hidupnya selalu membaca, selalu mendengar, selalu menghadiri majelis, dan serta bukan Quran, selalu menghadiri majelis, dan ya Allah mudahkan ya Allah, dan selalu menghafal. Maka kalau kita selalu berdampingan dengan Quran, kita disebutnya keluarganya siapa? Allah. Masya Allah. Shifaun. Apa tadi? Al-Quran disebut syifa. Syifa itu bisa berarti obat, bisa berarti penangkal. Obat itu terjadi karena sudah ada penyakit. Maka Al-Quran dengan dibaca selalu maka menyembuhkan penyakit zohir dan batin, baik penyakit yang zohir maupun penyakit yang di mana nih? Yang di mana nih? Batin, iri, dengki, dendam, marah, obatnya adalah baca. Dan Al-Quran diturunkan sebagai syifaun. Apa tadi? Yang artinya penang. Maka dirinya belum masuk penyakit sudah ditangkal dengan bacaan Quran. Maka orang yang baca Quran seperti seakan-akan kemarin pada disuntik. Nih, vaksin. Ketika apa? Ketika apa? Berarti kalau begitu
Al-Quran dibaca sebagai imun atau vaksin. Makanya orang yang rajin baca Quran, insya Allah badannya, hatinya bersih, pikirannya jernih. Yuk sama-sama. Orang yang rajin baca Quran, insya Allah badannya, hatinya bersih, pikirannya jernih. Quran suratnya keempat, ayatnya 174. Al-Quran dikatakan sebagai nur. Sama-sama. Al-Quran dikatakan sebagai apa tadi? Nur itu artinya adalah, makanya ada laki-laki namanya Nur, Nurdin. Oh iya benar. Nurdin, ada lagi Nur, siapa Nur? Nur Rahman, ada lagi Nur laki-laki, Nur Hasan. Nur Fadil, perempuannya Ibu, dulu saya punya teman namanya Nur Aini. Ibu sehat semuanya? Kayaknya kalau saya lihat Pak Adi mereka pada senang-senang aja nih kayaknya nih. Ya, berarti ke pengajian itu bukan hanya menimba ilmu, bersilaturahim, tapi membuat hati jadi apa? Senang. Dan itulah salah satu faktor membuat badan kita jadi sehat. Makanya masalah jangan terlalu banyak dipikirin. Apa tadi sampai mana tuh lupa? Nggak udah. Mantan Pak Ustaz. Astagfirullahaladzim. Iya, dulu sih masih kuliah tuh ada aja kadang akhwat yang suka sama saya. Dan ngaji lagi sombong, astagfirullahaladzim. Maka Al-Quran diturunkan menjadi apa tadi? Ya Allah, jadi begini amat tausiah saya. Nur, apa tadi? Cahaya. Cahaya dunia, cahaya kuburan, cahaya hati, dan cahaya muka. Maka orang yang rajin baca Quran, dunia akhirat, kuburan ada penerangnya, hati dan cahaya mukanya bercahaya. Maka saya lihat wajah ibu air laut, siapa yang ngasinin? Ya, jadi kalau begitu salah satu amalan Pak Ari meskipun dia nggak putih tapi ada nur memancar ke mukanya. Karena ada sorotan lampu di sini 2 bijinya. Berarti kalau begitu Al-Quran dibaca sebagai apa tadi? Cahaya. Saya ulangin ya. 1 huruf pahalanya 10. Yang kedua terbata-bata pahalanya 2. Pahala 1 huruf 10 dan pahala bersungguh-sungguh baca Qur'annya. Ketiga, orang yang pandai baca Qur'an ditemani oleh para malaikat yang mulia. Yang keempat, orang yang rajin baca Qur'an hatinya bersih. Yang kelima, orang yang rajin baca Qur'an badannya sehat. Yang keenam, orang yang rajin baca Qur'an akan mendapatkan cahaya. Makanya hitamnya pun hitam beda, memancar kebaikan, inner beauty ke muka, dan sumbernya hati karena amalnya Quran. Semoga berkah selalu. Maka di bulan Ramadan banyak baca Al-Quran. Saya ulangi, di bulan Ramadan banyak baca apa tadi? Kedua, jangan putus sholat sunnah di malam hari yang hanya ada di bulan Ramadan. Namanya kalau di Cepete teraweh. Apa namanya? Kalau Arabnya tarawih. Kalau bahasa Cepetenya, Ibu nggak usah pakai action, teraweh biasa aja ngomongnya ya. Tarawih. Apa tadi itu? Tarawih itu apa? Roha, istirahat. Dikerjakan setiap 2 atau 4 dia istirahat. Jadi kalau begitu sholat yang hanya ada di malam Ramadan adalah sholat sunnah apa? Tarawih. Ibu sini deh. Ada masjid yang tarawehnya setelah Isya. Ada masjid yang tarawehnya setelah taraweh.
Nyambung nggak nih? Ibu jangan biasa aja ya sebenarnya ya. Di sini semuanya ada masjid yang kultum terawihnya itu setelah sholat isya, sebelum kultum dulu tuh 10 menitan. Tapi ada masjid yang kultum tarawehnya setelah apa? Isya, setelah taraweh, sebelum. Jadi kultum tarawehnya di sini setelah isya. Setelah itu pulang dah ngejar acara berikutnya, taraweh yang di masjid yang lain. Akhirnya taraweh di mana? Makanya hati-hati, jangan menjadi seperti lilin, menerangi orang, dirinya pun kebakar. Kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Dosa besar dia menyampaikan tapi tidak mengamalkan. Ustaz Hasim, kan itu sama-sama ibadah. Ya silakan aja. Tapi kalau mengejar-ngejar acara di bulan Ramadan, itu tidak akan pernah kita bisa memanfaatkan tarawih berjamaah dengan jamaah di masjid. Kalau begitu, usahakan tarawihnya jangan putus. Ada nggak masjid yang hanya di awal Ramadan penuh tapi di akhir semakin berkurang? Pulang kampung dan bikin. Ya sekarang sih harus kita robah ya. Karena di malam itu kan terakhirnya ada apa? Lailatul apa tadi? Lailatul Qadar. Semoga kita bisa memanfaatkan sholat sunnah taraweh. Pertama, dikerjakan sama imam sampai selesai. Pahala seperti sholat sunnah nggak putus dari setelah isya sampai subuh. Yang teman saya pernah mencoba, pernah saya sampaikan sering 250 rakaat. Sholat sunnah taraweh, Nabi mengatakan, man qoma lama innahu man qoma, barang siapa yang menghidupkan malam Ramadan dengan taraweh, maka dosa-dosanya Allah ampuni. Ketiga, kalau kita sering taraweh, berarti kita sering meletakkan dahi di lantai, berarti sering berarti kalau begitu sekali sujud Allah angkat derajat, Allah ampuni dosa-dosanya. Kelima, salah satu amalan yang membuat kita dekat sama Rasul adalah sholat sunnah. Maka ada sahabat Nabi namanya Robi'ah bin Ka'ab Aslami. Maka ketika itu Robi'ah menyiapkan air wudhu buat Nabi. Maka Nabi bertanya, wahai Robi'ah, sal. Wahai Robi'ah, sal. Apa tadi? Sal. Sini semuanya. Sal. Apa tadi? Sal. Kalau yang di leher tuh? Kalau yang pom bensin? Kalau ini? Begini nih. Wahai Robi'ah, kata Nabi, engkau telah menyiapkan air wudhu untukku dan tidak sibuk aku mencari air wudhu. Sal, mintalah apa yang engkau inginkan. Masya Allah. Kata Robi'ah, as'aluka murafaqataka fil jannah. Aku ingin dekat denganmu wahai Nabi di surga. Masya Allah. Beliau minta ingin dekat dengan siapa tadi? Di mana? Maka Nabi mengatakan kepada siapa? Kepada siapa? Robi'ah. Maka Nabi mengatakan, awa ghairu zalika, apakah ada permintaanmu selain itu? Kata Robi'ah, huwa dzaka. Apa tadi? Ke saya sini. Huwa zaka. Dia itu, sini semuanya. Huwa zaka, kalau saya boleh gampang ngomongnya nih, hanya itu. Bahasa Betawinya cuman itu. Ibarat-ibarat huwa zaka. Apa tadi? Huwa zaka. Makanya ibu diajak ke toko perhiasan sama suami, disuruh pilih mau yang mana, ibu bilang huwa zaka, huwa zaka, huwa zaka, huwa zaka, huwa zaka. Jadi maunya. Maka apa ucapan Nabi?
fa'aini ala nafsika bikasroti sujud. Yang ingin dekat denganku di hari kiamat adalah perbanyak. Dan salah satu amalan yang membuat kita sering sujud adalah sholat sunnah. Di antaranya di malam Ramadan adalah sholat sunnah apa? Hujan, Ustaz, hujan. Manigta barot qadamahu fi sabilillah. Barang siapa yang kakinya kena cipratan debu atau dikiaskan air hujan menuju jalan Allah, yaitu ke masjid salah satunya, haramahullahu alan nar, dirinya Allah jauhkan dari sentuhan api neraka. Makanya entar kalau pulang nggak kehujanan, usahakanlah becekan, dibecek-becekin kakinya ya. Berarti kalau begitu, itu adalah amalan yang membuat kita dekat dengan siapa tadi? Rasulullah.